gereja lewat yatsel. Sebetulnya memang kita tidak perlu yatsel lagi, tapi karena kita mau pindah, maka barang-barang yang ada ini memang harus dibereskan, saudara. Hopefully when you come tadi sudah lihat lebih clean kan ya. Walaupun kalau ke belakang barangnya masih banyak, sisanya masih banyak sekali. Nah, lewat yatsel kemarin memang kita bisa kontak lagi dengan para pendatang yang memang macam-macam orangnya, saudara. Ada yang datang dengan keren ya, tapi waduh nawar-nawar ya. Kipas angin saja ditawar 50 sen, saudara. Dan daripada saya capek melayani, udahlah ambil 50 sen kipas angin. Tapi ada yang datang dengan sederhana, $1,5 malah kasih $3 karena untuk gereja, begitu ya. Ada nawar kumpul di sini. Begitu istrinya datang, my boss say no, tidak jadi, saudara ya. Jadi rupanya kemarin datang itu banyak members dari istri, saudara. Tahu istri? Ikatan suami takut istri. Jadi udah datang nawar-nawar, istri bilang lo nggak jadi. Tapi yang menarik, saudara, ada juga seorang wanita yang dia bilang tahun 90 diberkati pernikahannya di gereja ini, saudara. Karena mertuanya dulu adalah yang mengembalakan jemaat di sini. Jadi ya kemarin walaupun sangat capek ya, karena dia seharian, kebetulan juga tenaganya sudah mulai berkurang, tapi kita bersuka cita. Barang-barang yang masih ada itu sudah bisa di clean up dan dapat uang lagi. Berkat Tuhan ya, thank you untuk your ministry. Mari sebelum kita bersama belajar firman Tuhan, kita berdoa untuk firman. Bapa, kami bersyukur Engkau memberi kami kekuatan yang baru. Pagi ini kami dibangunkan kembali. Kami masih bisa ke gereja tanpa rasa takut, tanpa diliputi was-was. Kami masih punya kebebasan untuk ke rumah-Mu. Kami diberi juga kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau take for granted berkat-Mu ini. Kami mau mengisi hari ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk makin mengerti apa rencana Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang-orang yang sudah Kau tebus, yang sudah Kau selamatkan. Kami mau Tuhan untuk terus bertumbuh. Kami mau Tuhan untuk terus diperbarui, sehingga kami, anak-anak-Mu ini, boleh membuat Engkau tersenyum ketika Engkau melihat kami. Kami boleh membuat Engkau bangga ketika Engkau melihat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati jam ini, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, maupun Pak Aldiman yang akan translate, para guru sekolah minggu, para hamba Tuhan di gereja-gereja Tuhan. Juga kami mengingat Peter Saputo yang sedang melakukan perjalanan misi di Rumania. Oh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan tidak akan sia-sia. Kami boleh pulang dengan kekuatan yang baru. Kami boleh makin mengenal akan Engkau, dan kami makin diteguhkan, dihibur, dan dibimbing oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati jam ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita akan kembali melanjutkan studi kita dari kitab Roma. Roma pasal ke-12. Kita baca ayat 1 sampai yang kedua. Sorry karena Pak Taufik tidak ada di sini. Apakah kameranya sudah dimana? Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ketemu? Mari kita baca 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara-saudara, kita sudah belajar bahwa berbeda dengan agama-agama yang lain, kekristenan itu bukan menekankan tentang apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan supaya kita diperkenan oleh Allah atau supaya kita masuk ke surga. Saudara, pada prinsipnya semua agama menekankan itu. Sebaliknya, saudara, kekristenan adalah tentang menanggapi apa yang telah Kristus perbuat bagi kita. Ini perbedaan prinsip. Kenapa? Karena memang, saudara, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita usahakan, itu tidak mungkin akan cukup membawa kita ke surga. Puji Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi kita, Allah yang melakukan buat kita. Allah datang ke dunia menjadi manusia supaya kita, orang-orang yang berdosa ini, kita yang seharusnya menjalani penghukuman, Yesus gantikan, Yesus tanggung, Yesus tebus. Saudara, apa yang harus kita lakukan untuk menanggapi karya Kristus itu? Ada dua macam respon kita. Ya, perhatikan, ini cukup teologis seperti Bible study kemarin. Saya mendengar, wah, agak berat Bible study kemarin karena menyangkut doktrin. Hari ini juga menyangkut doktrin yang cukup berat. Saya harap saudara konsentrasi untuk bisa mengikuti. Macam respon yang pertama atas karya Kristus itu percaya, beriman, ya, beriman bahwa Kristus telah melakukan segalanya untuk kita di kayu salib. Karya Kristus itu sudah sempurna, sudah lengkap, sehingga kita tidak perlu menambahnya dengan sesuatu. Tidak perlu lagi. Anyway, kita tidak bisa menambahkan apa-apa. Ingat, sebelum Yesus menghembuskan nafas terakhir di kayu salib, dia mengucapkan kalimat apa? It is finished. Sudah selesai. Semua karya yang dipercayakan Allah Bapa kepada Kristus, kerjakan sampai kemudian yang mati menebus dosa manusia. Karena Yesus sudah melakukannya semua untuk kita, tidak perlu lagi ada perbuatan, tidak perlu lagi ada tindakan. Cukup respon kita bagaimana? Percaya akan karya Kristus. Itulah sebabnya Yohanes 3:16 tidak berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya dan berbuat baik mendapatkan hidup yang kekal. Tapi barang siapa yang percaya, titik. Bukan berarti perbuatan baik tidak penting. Oh, itu penting sekali, nanti kita justru mau melihat itu. Tetapi kita diselamatkan itu semata-mata karena anugerah. Karena Yesuslah yang sudah melakukan untuk kita. Kita meresponi dengan percaya, beriman kepadanya. Mari kita baca Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena apa, saudara? Sekali lagi, karena iman, bukan iman dan perbuatan. Karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, inilah yang disebut doktrin justification, pembenaran. We are justified through faith. Iman kepada
Kristus. Saudara, kalau seseorang itu dinyatakan bersalah, ya, bagaimana orang itu bisa lepas dari hal itu? Ingat, kita semua adalah orang yang bersalah, kita orang yang berdosa. Bagaimana kita bisa bebas dari tuntutan itu? Anyway, orang kalau dinyatakan bersalah biasanya hukumannya dalam bentuk apa? Masuk penjara atau bayar denda. Ya, Pak Bus paling tahu. Ya. Saudara, kita ini orang berdosa. Ya. Harusnya memang kita menjalani hukuman kita. Hukuman itu tidak main-main, saudara. Mati kekal. Tapi saudara, Kristus melalui kematiannya di kayu salib itu, apa yang dia lakukan? Hukuman yang harusnya akan kita jalani, dia tanggung. Denda yang harusnya kita bayar, dia bayar. Itulah sebabnya ketika Yesus sudah melakukan itu semua, kita menjadi orang yang bebas. Kita tidak lagi dipandang sebagai orang berdosa. Seperti kata Paulus, kita sekarang dipandang sebagai orang yang dibenarkan. Jelas? Nah, akibat dari pembenaran ini apa? Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Siap? Kita baca sama-sama. Ya. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa itu hasil dari justification? Kita menjadi ciptaan baru. Ya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi ini sudah terjadi atau belum? Sudah. Saudara sudah menjadi manusia baru atau belum? Sudah. Sekarang saya mau tanya, kalau sudah, saudara, kalau orang Kristen yang percaya kepada Yesus itu menjadi ciptaan baru, pertanyaannya, ada tidak orang Kristen yang masih punya rasa iri hati? Dia tuh kok populer ya, disukai banyak temen ya, diajak-ajak pergi, aku kok tidak ada yang ngajak pergi ya. Wah, kalau ada acara mesti dia diundang, aku kok jarang diundang ya. Atau wah, suaminya kok baik ya, sabar. Atau wah, istrinya kok tidak cerewet gitu. Ada tidak saudara orang Kristen yang iri hati? Bukan cuma ada, saudara, banyak ya. Ada tidak orang Kristen yang masih punya rasa sombong? Nah, di sini ada anak-anak saudara, jangankan teenager atau yang adult, yang namanya Joy saja. Kadang kalau dinasihati ngomongnya apa? I know. Ya. Artinya apa itu? Papa mama tidak perlu ngomongin lagi. I know. Ya. Cari sudah bisa bilang itu. Oh, cari pun sudah bisa. I know ya. Bayangin saudara ya. Dari mana itu benih-benih itu ya? Saudara itu menunjukkan apa? Secara tidak sadar anak itu tidak mau lagi dinasihati. Aku sudah besar. Aku sudah tahu. Ya, saudara, kita kalau tidak hati-hati juga bisa terjerumus kepada dosa kesombongan, merasa lebih baik, lebih rohani, lebih yang lainnya. Ya. Ada nggak orang Kristen yang masih cinta uang? Waduh, yang namanya kalau sudah lihat uang itu, saudara, ya. Orang Indonesia bilang matanya langsung hijau, nggak tahu ya, uang Indonesia bukan warna hijau ya, kalau bisa bilang begitu. Susah saudara, kalau sudah menggenggam itu, waduh, susah lepas saudara.
nggak peduli teman, nggak peduli saudara pun, namanya uang ya uang begitu, saudara-saudara atau teman dan teman begitu, perhitungan sekali. Ada nggak orang Kristen yang masih mencintai dosa? Enjoy living. Nah, kalau tadi jawabannya ada, bahkan banyak saudara. Ada dikatakan tadi kita yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Loh, kok kontradiksi? Apanya yang baru di sini, saudara? Saya mengikuti. Kalau dibilang yang lama sudah berlalu, tapi kenyataan hidup kita ini, saudara, namanya orang Kristen, sifat-sifat lama, apa yang tidak baik, ternyata sampai saat ini masih tinggal di dalam diri kita. Kalau begitu, apanya dong yang disebut ciptaan baru? Sudah pernah terpikir itu? Firman Tuhan ini salah kira-kira? Ciptaan baru. Saudara, paling tidak ada 3 hal yang dimaksud dengan ciptaan. Yang pertama, ciptaan baru di sini berbicara tentang apa? Status. Dulu status kita sebelum kita percaya kepada Kristus apa? Kita adalah orang berdosa. Roma 3:23, sebab semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi saudara, ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, kita dibenarkan. Jadi status kita apa? Baru, saudara. Kita di mata Tuhan, ya, Willy, Suhung, itu di mata Tuhan dipandang sebagai orang yang dibenarkan, bukan lagi sebagai orang berdosa. Di Roma 5 ayat 1 sudah kita baca, sekarang kita baca ayat 8 dan 9. Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi waktu Yesus mati, kita tuh masih semua dalam hidup dalam dosa, sampai kemudian kita percaya kepadanya. Lebih-lebih karena kita sekarang, saudara lihat, dulu kan berdosa, sekarang gimana? Telah dibenarkan. Oleh apa? Perbuatan baik kita, oleh amal saleh kita, ibadah kita? Tidak. Sekali lagi di sini, dibenarkan oleh darahnya, oleh penebusan Kristus. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi ciptaan baru yang pertama bersangkut paut dengan apa? Status. Wah, saudara, kita punya status yang baru. Kita bukan lagi sinners, kita orang yang sudah dibenarkan. Yang kedua, ciptaan baru dalam arti apa? Relasi. Ya, dulu relasi kita dengan Allah itu apa? Mari kita baca Roma 5 ayat 10, ya, lanjutannya. Di ayat 9 sudah kita baca, sekarang ayat ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih apa? Seteru. Itu dulu, ya. Apa yang terjadi? Sekarang diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi relasi kita dengan Allah dulu apa? Musuh, ya, musuh Allah. Saudara sadar, kita dulu itu sebetulnya karena kita
tidak mengikuti pimpinannya, maunya dengan kemauan kita sendiri, kita hidup di dalam dosa, kita itu musuh Allah. Tapi apa yang terjadi ketika kita percaya? Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Ini kalau saudara punya highlight, ya, bisa di highlight. Ini satu status yang baru, relasi yang baru. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa atau hak supaya menjadi apa, saudara? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Saudara perhatikan lagi, bukan percaya dan berbuat baik, bukan. Sekali lagi, karena siapa yang percaya dalam namanya, kita mendapatkan hak atau kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi relasi saudara dan saya dengan Tuhan sekarang sebagai apa? Anak. Yang ketiga apa ini? Ciptaan baru. Destinasi. Dulu kita itu anggota CPN. Ya, CPN di sini bukan calon pegawai negeri, tapi apa? Calon penghuni neraka. Sekarang kita jadi CPS, calon penghuni surga. Jadi tujuan kita, destinasi kita itu baru, saudara. Sudah tahu, you are heading to heaven. Wow, saudara. Kita punya satu destinasi yang jelas, yang pasti. Dan ini hanya ada di dalam kekristenan. Saudara tahu Muhammad sendiri, sebelum dia meninggal, bukankah dia dipandang sebagai nabi yang terakhir dan yang terbesar? Di saat sebelum dia meninggal, dia minta didoakan. Doakan keselamatanku, doakan keselamatan keluargaku. Sehingga orang-orang seperti Dr. Suryadi, dulu pemimpin Islam di Indonesia, dia kritis, berpikir begini, dan nabiku yang begitu dihormati, dia tidak tahu mau kemana. Lah aku nih yang cuma orang biasa ini bagaimana nanti? Sehingga sudah Dr. Suryadi, walaupun dia diancam, bahkan dibunuh sehingga dia harus melarikan diri dari Indonesia. Saya kebetulan pernah mengikuti seminar dia. Dia sekarang menjadi pengikut Kristus. Saudara, bersyukur engkau dan saya. Kita punya destinasi yang jelas. CPS, calon pemimpin surga. Itulah ciptaan kita. Nah, apa yang terjadi dengan tubuh kita, saudara? Setelah kita percaya Tuhan Yesus, bagaimana dengan tubuh kita? Tidak berubah. Yang duduk juga tetap duduk, kecuali ikut program. Wajah kita gimana? Ya tetap saja, kecuali operasi plastik, saudara. Tubuh kita masih bisa lemah setelah kita percaya Yesus? Bisa. Bisa sakit? Bisa. Kita orang Kristen mati tidak? Mati, saudara. Sama, saudara. Tubuh kita masih bisa menikmati dosa tidak? Saudara masih bisa menikmati dosa? Saudara, yang kadang Roh Kudus menggerakkan kita, bangun, berdoa. Penting sekali berdoa. Lebih enak mana berdoa atau tidur? Sampai Tuhan Yesus pun murid-murid, Petrus, Yohanes, siapa lagi yang satu? Belum. Terus, ya, sampai Tuhan Yesus bilang, saya jam saja. Bisa enggak berjaga-jaga bersama dengan aku? Aku enggak minta kamu doa semalam suntuk, 1 jam saja. Mereka mau doa. Yesus bilang apa? Roh memang baik, tapi daging tubuh lemah. Saudara,
waktunya minggu beribadah, ya. Puji Tuhan ya, saudara rajin, saudara walaupun capek pun masih ke gereja. Tapi banyak namanya orang Kristen pun, saudara, Tuhan itu tidak minta banyak, saudara. Bayangin, seperti di agama-agama lain, wah tuntutannya harus berdoa 5 kali sehari atau 3 kali sehari. Tiap pagi harus membawa sesajen, mempersembahkan sesuatu. Tuhan itu yang sudah mau mati untuk kita, saudara, tidak minta banyak. Tapi untuk beribadah saja kita yang sudah diselamatkan susah. Untuk perpuluhan saja kita berat. Padahal yang lain itu bukan cuma perpuluhan, saudara, dari properti mereka. Yang namanya zakat itu bukan persetujuan dari income, tapi properti itu mereka mau lakukan. Saudara-saudara kita yang lain, ya, dari yang lain-lain itu juga banyak tuntutan, namun mereka mau melakukan. Nah, kita ini, saudara, yang sudah ditebus oleh Yesus, kadang-kadang orang Kristen take for granted. Kita sendiri, saudara, di sini ya, dan dari Indonesia, kalau kita tidak hati-hati, kita juga bisa menjadi orang-orang yang malas. Kenapa? Karena pola hidup di sini itu beda. Yang namanya pagi antara Indonesia dengan Amerika itu sama enggak? Paginya Indonesia itu jam berapa? Di sini kadang jam 11 pun sudah kebagian jam 11 itu bangun aja masih susah. Ya. Di Indonesia kalau pagi jam berapa? Jam 6 sudah. Kami dulu waktu pelayanan di Kudus, tiap pagi Senin sampai Sabtu 5:30 pagi ada prayer meeting. Apalagi di Korea, saudara, itu jam 5 pagi. Tapi di sini, saudara, coba bayangin kalau kita ngajarin kebaktian jam 7 pagi. Ada yang mau jam 7? Kalau mau jam 6 pagi bisa loh, saudara. Karena gereja kita sendiri itu dipakainya mulai jam 8 sampai jam 2 siang. Ayo, gimana? Jam 6 pagi? Saudara, hati kita yang seringkali kita mau ngikutin yang kemauan Tuhan, tapi tubuh ini seringkali masih lemah. Saudara lebih suka main game atau belajar firman Tuhan? Saudara lebih suka datang ke Bible study atau Facebookan? Saudara tahu nggak, dari satu studi, Facebook itu juga bisa mengancam keharmonisan suami istri. Kenapa? Kalau saudara tidak hati-hati, di sini tidak ada, saya kira ya, yang suka Facebookan. Kalau kita itu tidak hati-hati, kita bisa spend hours every day mengupdate status kita atau mengikuti perkembangan dari teman-teman. Jadi apa? Waktu untuk keluarga, waktu untuk komunikasi dengan pasangan menjadi berkurang, saudara, karena fokusnya sudah ke sana. Yang lebih bahaya lagi, kalau lewat Facebook ketemu mantan sweetheart. Bertahun-tahun, 20 tahun tidak ketemu, tiba-tiba di Facebook, mantan pacar di SMA ketemu, saudara. Aduh, memori kembali. Waktu itu kalau lagi ribut sama istri, lagi jengkel, Tuhan, istri kok kayak gini, cerewetnya, ngamuk terus, ya. Ketemu mantan, saudara. Gimana kabarmu? Mulai dalam hati itu, coba aku menikah sama dia. Wah, saudara, kalau sudah begitu, disitulah bahaya. Ya, saudara, pendek kata, tubuh kita masih lemah, masih bisa jatuh dalam dosa. Itulah sebabnya tadi, saudara, Roma 12. Kembali lagi tadi sudah kita baca. Roma 12 ayat yang pertama. Sekali lagi, setelah tadi kita diselamatkan, setelah kita menjadi anak Tuhan, ya, sekarang respon kita bagaimana? Mengingat bahwa tubuh kita masih diliputi kelemahan, ya, ciptaan baru di sini tidak bersangkut paut dengan kondisi fisik, saudara, tetapi lebih ke 3 hal tadi. Apa tadi? Status, relasi, destinasi, ya. Nah, karena tubuh kita ini masih diliputi kelemahan, maka Paulus bilang apa?
Tubuh kita ini harus dipersembahkan sebagai tubuh, ya, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, sekarang kita kembali lagi tadi. Respon kita yang pertama dalam bentuk apa tadi? Masih ingat? Percaya. Ya, itu bersangkut paut dengan justification atau pembenaran. Nah, yang kedua, setelah kita dibenarkan, maka tahap berikutnya adalah apa? Sanctification, pengudusan. Ya. Nah, Roma 1 sampai 11 itu berbicara mengenai justification. Mulai pasal 12, ya, secara lebih sistematis, ya, pasal 5 sebenarnya sudah berbicara mengenai itu, tapi di sini saudara kita lihat di ayat 1 dan 2, Paulus berbicara mengenai sanctification. Setelah kita dibenarkan, respon kita gimana? Ya, respon kita sekarang dua. Pertama, iman tadi. Iman tidak bisa lepas, saudara. Kita mengimani bahwa Yesus sudah mati. Kita mengimani bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian untuk menebus dosa kita. Nah, cuma di sini untuk sanctification atau pengudusan ada tindakan, ada perbuatan, ada action yang harus kita lakukan. Jelas? Keselamatan tidak membutuhkan action, tetapi untuk penyucian selain iman dibutuhkan tindakan. Tindakan kita di sini bersangkut paut dengan tubuh kita tadi apa? Disuruh mempersembah. Ya, tubuh kita masih suka menikmati dosa, supaya kita persembahkan, supaya sifat-sifat kedagingan itu Tuhan matikan. Ya, kita mau mati bersama dengan Kristus dan bangkit kembali bersama dengan Dia. Jadi tubuh kita ini supaya dosa tidak terus berkuasa atasnya, kita serahkan kepada Tuhan yang sudah mati dan bangkit untuk kita, sehingga tubuh kita ini terus diperbarui, dikuduskan, dikuatkan. Amin. Yang kedua, action kita itu di ayat kedua, Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini bersangkut paut dengan apa? Kalau ayat 1 bersangkut paut dengan tubuh, yang kedua lebih ke pikiran. Kenapa? Sekali lagi, waktu kita percaya kepada Kristus, sel-sel otak kita berubah enggak isinya? Ya. Memori-memori itu langsung hilang enggak? Tidak. Sehingga saudara ketika kau menjadi orang Kristen, pengalaman traumatik ya, di masa kecil mungkin pernah di-abuse, ada yang pernah di-rape segala itu enggak langsung hilang, saudara. Ya. Lalu memori yang bersangkut paut dengan apa? Pornografi misalnya, enggak langsung hilang. Memori yang bersangkut paut dengan kecanduan, game, kecanduan apa? Judi, kecanduan minum, itu juga tidak langsung hilang. Nah, itulah sebabnya harus dihilangkan. Ya. Nah, caranya bagaimana? Seperti yang sudah saya singgung waktu lalu, diganti saudara dengan yang baru. Ya. Memori-memori yang lama, konsep-konsep pikiran yang lama, keyakinan-keyakinan, doktrin-doktrin yang salah yang bisa kita pelajari dari orang tua, lewat pendidikan, lewat sekolah, lewat media, lewat bacaan-bacaan, lewat pengalaman hidup, itu semua kata firman Tuhan harus ditransformasi. Ya. Saudara, sayang, banyak orang yang sudah menjadi orang Kristen sekian tahun lamanya. Statusnya apa? Anak Tuhan. Ya, orang benar. Relasi dengan Tuhan sudah jadi anak Tuhan. Dia tahu dia diselamatkan. Jadi sayang pemikiran-pemikiran yang masih pemikiran apa? Dunia.
tidak mengalami perubahan. Nah, secara cepat saya sebutkan, Alkitab menyebutkan ya bagaimana macamnya pikiran-pikiran duniawi, ya, seperti Roma 1 ayat 28 disebutkan pikiran-pikiran terkutuk sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak pantas. Roma 8 ayat 5 dan 7 pikiran-pikiran dari daging. Roma 12 ayat 16 pikiran-pikiran terlalu tinggi, memandang diri sendiri lebih tinggi dari seharusnya. 2 Korintus 4 ayat 4 pikiran-pikiran yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini. New Age, atheism, contohnya saudara hari ini. Efesiens 2:3 pikiran yang jahat. Efesus 4:17 pikiran yang sia-sia. Filipi 3:19 pikiran yang semata-mata tertuju pada perkara-perkara duniawi. Nah, Paulus bilang jangan dong. Ingat loh, lu itu orang yang sudah dibenarkan, bukan lagi orang berdosa. Lu itu orang yang sudah menjadi anak Tuhan. Nanti itu tinggal di mana? Masa masih punya pikiran-pikiran seperti itu? Tidak cocok, saudara. Ibaratnya begini, saudara. Ya, ini ibarat saja. Jangan saudara pikir saya ini memberikan satu pengajaran yang serius. Ini ibarat saja. Kalau saudara jadi CEO ya, dari perusahaan besar, saudara naiknya saja Rolls Royce. Tapi saudara waktu bayar pakai kaos singlet yang sudah dilakukan. Makanya di mana? McDonald. Belanjanya di mana? Flea market atau dollar beli. Cocok nggak itu? Bingung ya orang ya. Mobilnya Rolls Royce, tapi kok belanjanya ada dollar beli terus gitu ya? Apa yang tidak sinkron di sini? Status dengan pola hidup. Betul? Saudara, status kita itu siapa? Anak Tuhan. Aneh enggak kalau kita ini menyebut anak Tuhan, tapi kita hidup mengikuti bapak kita yang lama dulu. Siapa? Kita masih hidup di dalam dosa. Kita masih punya sifat-sifat ya, seperti dulu waktu kita belum percaya. Masih egois misalnya, ya. Masih hanya memikirkan pokoknya apa yang aku atau keluargaku peroleh tanpa memikirkan kepentingan orang lain misalnya. Atau tidak peduli dengan penderitaan pergumulan orang lain. Jawabnya apa? EGP. Saudara kalian tahu itu apa EGP ya? Emangnya gue pikirin beban sendiri saja sudah berat. Tidak peduli. Orang Kristen harusnya apa? GHP. Gua harus pikirin. Kenapa? Karena satu anggota tubuh menderita, yang lain itu. Dan bersyukur saudara tahu Benny kecelakaan tangannya patah. Dia berkali-kali menyatakan terharu karena dia merasa terima kasih Tuhan. Aku punya saudara-saudara di dalam Tuhan yang memperhatikan, yang mengasihi. Dia bilang di dalam doanya, doa dia juga berdoa terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu lewat itu yang benar. Kita harus punya mentalitas GHP. Gua harus pikirin, walaupun hidupku sekarang enak, tapi kalau kita melihat ada saudara menderita, kita harus ikut mendoakan, menguatkan, dan sebisa mungkin melakukan sesuatu. Saudara, kalau kita memiliki pembaharan pikiran, kita juga akan bisa mengatasi apa? Kekhawatiran, ya. Khawatir itu sekarang banyak saudara melanda orang-orang di dunia ini. Karena apa? Ya, memang beban kehidupan ini makin berat, saudara, makin sulit. Tapi saudara, kalau pikiran kita sudah diperbarui oleh Kristus, kita tahu bahwa Yesus itu bangkit misalnya, ya, kita akan menghadapi masalah itu dengan lebih tenang, dengan satu confident, everything will be alright.
Sekarang sulit, sekarang bingung, berat. Tapi with God's help, everything will be alright. Mungkin pernah ceritakan ya, satu hari istri Martin Luther pulang dengan pakaian berkabung. Martin Luther tanya, siapa yang mati? Istrinya menjawab, Tuhan Yesus. Martin Luther bilang, kamu tuh ada-ada saja. Yesus kan sudah bangkit. Istrinya bilang, tapi aku tidak lihat itu dari kamu. Berapa hari ini aku lihat? Bagi kamu Yesus itu mati. Kamu begitu depressed. Kamu begitu khawatir. Yesus kan bangkit. Aku punya harapan. Aku dapat kekuatan. Nah, saudara, ingat iblis seringkali juga membuat kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang sudah bangkit. Amin. Kalau Yesus mati, Yesus bisa menolong saudara? Nggak bisa, makanya wajar dong muridnya takut saudara. Sudah mati. Tapi Yesus kita bangkit. Sehingga persoalan apapun yang kita hadapi sudah ingat, He is alive. Seperti jemaat mula-mula setiap kali ketemu dengan sesama saudara seiman, salamnya apa? Jesus is alive. Saudara yang lain menjawab, He is alive. Ya. Kalau kita sudah diperbarui pikiran kita, saudara, maka kita juga tidak akan mengikuti orang-orang dunia di dalam cara berbisnis misalnya. Pokoknya menggolkan ya, apa yang menjadi targetnya, keinginannya bisa terwujud, tidak peduli caranya bagaimana ya. Seperti kata Deng Xiaoping, saudara tahu ada kalimat Deng Xiaoping yang begitu terkenal. Dia bilang apa? It does not matter whether a cat is black or white, as long as it catch mice. Gak peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa tangkap tikus. Makanya apa yang terjadi, saudara, ketika Mao Zedong mati tahun 1976, waktu itu saudara di China, saudara, ekonominya hampir hancur, ideologinya hampir bangkrut. Secara internasional negara Cina ini terisolasi karena dikuasai tadi oleh Mao Zedong selama bertahun-tahun. Nah, di bawah Deng Xiaoping ini, saudara, dia punya satu goal, fast economic modernization and market liberalization under a monolithic political system. Komunis yang tadinya menjadi ideologi negara Cina ini kompromis dengan kapitalis. Nah, saudara, memang tentu itu lewat programnya Deng Xiaoping ini negara Cina bisa menjadi makmur. Ya. Tapi saya menekankan di sini, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen juga punya filsafat hidup seperti itu. Gak peduli itu benar atau salah, jujur atau tidak. Namanya bisnis itu kadang-kadang ya gimana? Harus ya bisa bohong-bohong lah. Ya. Apalagi kalau di Indonesia, saudara, aduh susahnya itu mau jujur, saudara. Bayar pajak saja sudah jujur pun masih dicurigai. Tapi saudara, kita sebagai tadi orang yang sudah dibenarkan sebagai anak Allah, sebagai orang yang mendapat hidup kekal. Paulus bilang apa? Pikiran kita harus diperbarui. Jangan pragmatis. Ya, tahu pragmatis? Pokoknya mendapatkan untung, pokoknya bermanfaat, tidak peduli caranya bagaimana. Mari saudara, kita meresponi anugerah yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita. Erwin W. Lutzer dia bilang, the difference between
worldliness, and godliness is a renewed mind. Mari kita berdoa. Tolong dilihat. Bapak kami mengucap syukur untuk kehendak-Mu dalam hidup kami, untuk kami bisa mengerti firman-Mu, kami bisa tidak hanya menjadi kami saja yang percaya sebagai Engkau mengingat setiap dari kami Tuhan untuk berubah dengan pikiran kami, berubah tindakan kami, tingkah laku kami, Tuhan Allah yang baik, Kau Bapa yang baik. Kami percaya Kau akan membawa setiap dari kami Tuhan untuk kasih setia dalam masalah hidup kami, melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu. Tuhan, kami minta Bapak kita pimpin kami dalam kebenaran, ajar kami untuk kami membenahi hidup kami setiap hari, setiap waktu. Kami tahu kami tidak sempurna, kami tidak akan menjadi sempurna sekarang. Kami percaya kami punya Allah yang sempurna, dasar kami punya Allah yang besar. Kami tahu kami akan sanggup melakukan segala perkara di dalam tolong setiap dari kami, dalam keluarga kami, dalam hubungan kami, dalam pekerjaan, setiap hal yang kami, setiap aspek dalam hidup kami, Tuhan, kami minta Kau pimpin, Kau tolong. Angkat kami Tuhan dari lubang, angkat setiap dari kami Tuhan, kami masih bergumul dalam dosa, bergumul dalam beban berat. Tolong setiap dari kami, supaya kami bisa Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan dan jalan dalam kehidupan tidak mulus. Kami tahu jalan yang tidak lurus itu berkelok sempit bagi kami. Kami percaya bahwa Allah yang bersama dengan kami akan memampukan kami untuk melakukan perkara-perkara yang sulit. Kami bersyukur untuk siang hari ini, untuk firman-Mu, mau tahu di dalam tuliskan di dalam hidup dan ruang hati kami. Bersyukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan